Jihan, selamat sore Jihan. Bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten? Apakah sudah nampak adanya lonjakan dari penumpang yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Jihan? Ya, selamat sore Arif dan juga pemirsa Sinpo TV. Hingga saat ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore, memang di Pelabuhan Merak Banten ini masih terlihat landai dikarenakan memang para penumpang ini masih melakukan aktivitasnya seperti bekerja dan lain-lain, mengingat memang hari esok ini adalah cuti bersama Lebaran dan memang diperkirakan lonjakan penumpang ataupun para pemudik yang akan menyeberang melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut di Pelabuhan Merak Banten ini akan terjadi pada esok hari. Dan memang menurut data yang kami dapatkan dari Posko Merak sendiri ini memang per 27 Maret 2025 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat ini memang sudah terjadi lonjakan penumpang yang sebelumnya ini tercatat 99.584, kini sudah menjadi 101.348 penumpang yang melakukan perjalanan ataupun menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Dan memang informasinya memang ini juga dari PT ASDP sendiri ini juga menyediakan booth refund tiket di mana para penumpang ataupun para pemudik yang telah memiliki tiket eksekutif express ferry yang sudah dibeli jauh-jauh hari sebelum Lebaran ini bisa dilakukan penukaran, di mana memang penukaran ini digunakan untuk mengantisipasi kepadatan penumpang selama puncak arus mudik. Dan berdasarkan pantauan kami sendiri, Arif, di mana tadi suasana di sekitar booth refund tiket yang berada di customer service di Dermaga 6, tepatnya di lantai 2 ini memang belum terlalu ramai oleh para pemudik ataupun para pengunjung yang ingin melakukan refund, dan memang keputusan pengembalian dana ini merupakan hasil kesepakatan dari PT ASDP Ferry Indonesia dengan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan juga Penyeberangan. Di mana kalau dapat saya sampaikan juga, ini memang kebijakan penyamaan tarif ini dari tiket ekspres menjadi tiket reguler ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di satu dermaga Pelabuhan Merak, dan memang ini juga tidak akan mengurangi kenyamanan dan juga keamanan pemudik. Semua kapal yang beroperasi meskipun memang dari tiket ekspres ke reguler ini tetap menjalankan prosedur standar keselamatan termasuk pemeriksaan tiket, pengecekan manifest ataupun data-data dari para penumpang sendiri, dan juga serta kesiapan dari fasilitas di dalam kapal itu sendiri. Dan memang bagi pemegang tiket ferry ekspres, ASDP juga menyediakan opsi dari penukaran dana atau pengembalian dana ini sebagian. Artinya memang penumpang ini tidak mendapatkan pengembalian secara utuh, tetapi hanya selisih dari harga tiket ekspres dan juga tiket reguler. Dan kemudian dapat saya sampaikan juga terkait mekanisme refund ini, para pemudik ini juga dilakukan cukup sederhana, di mana para pemudik nantinya bisa melakukan ataupun mendatangi booth customer service yang sudah ada di dermaga. Kemudian nantinya akan diarahkan oleh petugas untuk melakukan scan barcode, dan nantinya setelah melakukan scan barcode ini akan dilakukan penulisan ataupun pengisian formulir dari scan barcode tersebut. Demikian, Arif. Jihan, kalau diprediksi bahwasanya besok atau pada tanggal 28 Maret 2025 merupakan puncak arus mudik, apa saja yang dilakukan ataupun skema ataupun mekanisme yang disiapkan oleh ASDP Merak untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada esok hari, Jihan? Ya, Arif dan juga pemirsa Sinpo TV, memang kesiapan dari ASDP itu sendiri menjelang
esok hari puncak arus mudik sendiri di Pelabuhan Merak Banten ini sendiri memang dilakukan penerapan ganjil genap yang telah dimulai pada tadi tanggal 27 Maret 2025 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam, dan ini memang bertujuan untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di jalur tol Tangerang Merak, tepatnya di tol Cikupa, dan memang ini juga untuk mengurangi kepadatan yang berada ataupun kendaraan yang memasuki Pelabuhan Merak Banten. Demikian Arif. Untuk tahun ini ada pembagian terkait dengan jenis kendaraan mulai dari kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 yang dipisah berdasarkan pelabuhan. Apakah memang saat ini memang pelaksanaannya cukup efektif di Pelabuhan Merak Banten dan mungkin pantauan di Pelabuhan Ciwandan seperti apa, Jihan? Ya, memang Arif dan juga pemirsa Sinpo TV, untuk arus mudik 2025 kali ini memang ASDP sendiri ini memang memprioritaskan untuk Pelabuhan Merak Banten sendiri ini memang diprioritaskan untuk kendaraan roda 4 seperti mobil, kemudian truk ataupun angkutan barang dan juga bis yang memang diperuntukkan untuk melakukan penyeberangan dengan transportasi laut ataupun kapal yang berada di Pelabuhan Merak ini. Sedangkan untuk roda 2 ataupun kendaraan bermotor ini memang diarahkan ataupun dialihkan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Cipandawa yang memang jaraknya dari Pelabuhan Merak Banten ini dengan durasi 2 jam, yaitu memang untuk kendaraan bermotor ini sendiri memang ditujukan di Pelabuhan Cipandawa karena memang ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan di berbagai dermaga yang berada di Pelabuhan Merak Banten. Demikian Arif. Untuk pengalihan jenis-jenis ataupun pembagian jenis-jenis kendaraan ini, apakah memang selama arus mudik dan juga arus balik atau memang ada waktu tertentu nantinya kapan kendaraan bermotor ataupun kendaraan roda 2 ini bisa melalui Pelabuhan Merak, Jihan? Ya baik Arif, memang untuk kendaraan bermotor ini memang tidak diperbolehkan untuk menyeberangi ataupun melakukan perjalanan di Pelabuhan Merak Banten dan memang diarahkan langsung dengan Pelabuhan Cipandawa, dan memang untuk Pelabuhan Merak Banten sendiri ini memang diprioritaskan ataupun diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 seperti mobil, angkutan barang dan juga bis, dan memang untuk jam-jamnya sendiri ini tidak ada. Dan karena memang biasanya para penumpang ataupun para pemudik yang melakukan perjalanan di Pelabuhan Merak Banten ini memang biasanya melakukan pada malam hari, dan memang informasi yang kami dapatkan juga memang pagi hingga siang sore ini memang lonjakan ataupun para penumpang yang ingin melakukan perjalanan ini tidak terlalu ramai, dan diperkirakan nanti ini akan ramai ataupun mengalami peningkatan volume pemudik ini akan terjadi pada malam hari. Demikian Arif. Baik, terima kasih Jihan Nabila dan juga juru kamera Azizul yang telah melaporkan langsung bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak Banten. Dan tadi sebelumnya juga ada Muhammad Farizal dan juga Dava Rizkyando yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta.